dan kami dari kelompok 4. wawancara 4 dan saya bernama Keila Virus Agesta dan rekan-rekan saya bernama Naila, ada Yunda, Afrila Yunda, ada Azahra, ada Salwa, ada Puan. Jangan lupa menyaksikan video wawancara kami dengan tema teknologi informasi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari SMA Negeri 3 ingin mewawancarai Bapak. Di sini perkenalkan saya terlebih dahulu, saya Keila. Saya Puan. Salwa Putriani. Saya Azahra Mutia Arda. Dan saya Naila Alfara Fasa Sianipar. Sebelum itu boleh perkenalkan nama Bapak. Terima kasih sebelumnya. Selamat datang bagi adik-adik dari SMA Negeri 3 Pontianak yang sudah berkenan hadir di TVRI Kalimantan Barat. Perkenalkan nama Bapak di sini ya, Romdon. Romdon. Ya, biasa dipanggil Pak Romdon. Ya, bebas mau panggil siapa. Berprofesi sebagai reporter sejak 2007 sampai 2009 sampai 2017 menjadi reporter dokumenter atau pengarah acara dokumenter. 2017 sampai sekarang menjadi produser, pengarah acara, video jurnalis, dan juga presenter, produser berita, produser feature. Nah, itu dia. Kalau di jabatan fungsionalnya ahli pertama Pranata Siaran. Ahli pertama Pranata Siaran itu tugas utamanya adalah sebagai kalau bahasa profesinya reporter, produser, non berita karena saya non program karena saya berada di ruangan berita, di seksi berita ya, bukan di seksi program. Jadi karena di seksi berita atau di tim berita, maka diberikan tanggung jawab untuk membuat program acara atau memproduksi acara yang bersifat berita, yaitu informasi, non hiburan. Kalau hiburan berarti dia di tim program. Nah, itu. Usia. Kelahiran Bangunsari 11 Juli 1983. Jadi saya lahir di Jawa, kemudian saya dibesarkan di Kabupaten Sintang, alumni SLTP Negeri 4 Dedai, melanjutkan SMA di Madrasah Aliyah Negeri Sintang, kemudian saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Setain Pontianak. 2001 selesai 2006. 2006 September saya udah di TVRI sampai hari ini. Untuk pertanyaan pertama, teknologi seperti apa yang digunakan TVRI untuk menyiarkan siaran ke seluruh masyarakat? Teknologi seperti apa yang digunakan TVRI? TVRI secara nasional itu tetap menggunakan teknologi sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan teori broadcasting atau teori penyiaran, itu selalu menggunakan peralatan sesuai dengan perkembangannya. Jadi setiap masa itu peralatannya tentu berbeda dari sisi teknologinya, tetapi outputnya adalah sama ya. Kalau dari sejarahnya dulu kan alat perekam atau kamera yang digunakan itu tentu berbeda dengan kamera yang sekarang. Jadi kalau Anda melihat kamera hari ini itu dari sisi bentuknya, dari sisi bobotnya itu kecil-kecil, ya kan? Kalian bisa lihat. Tapi kalau dulu-dulu kita melihat zaman yang dulu-dulu itu besar-besar sekali bentuk kameranya. Bahkan terpisah antara alat merekam video dengan alat merekam audionya, itu terpisah dengan alat tersebut. Kemudian media rekamnya juga tidak seperti yang sekarang. Media rekam menggunakan memory card. Sebelumnya tidak menggunakan memory card, ada kasetnya. Kasetnya pun ukurannya besar. Ada yang sepengetahuan saya selama saya di TVRI menggunakan kaset Betacam yang besar itu. Saya belum menemukan kalau Betacam.
Nah, saya menemukan itu kaset divisi Pro. Itu di bawah lagi di bawah kaset Betacam. Itu kalau kita gambarkan, segini kasetnya, coba pinjam kertasmu. Ini kaset Betacam, segini besarnya, masuk ke dalam kamera. Bayangin, kasetnya segini, kameranya seberapa tuh besarnya? Jadi alat merekam video seperti ini, kasetnya sebesar ini. Bagaimana kameranya? Iya, emang pernah melihat tuh dulu Ya. kan ada film-film dari dokumenter gitu kan, diperlihatkan bagaimana kamera-kameranya. Namun kalau misalkan lihat di kamera yang digunakan sekarang tuh emang tampak lebih kecil dan berbeda gitu Pak. Ya, lebih kecil berbeda, tapi dengan fungsi yang sama. Iya. Ya. Itu teknologi, kita bicara teknologi ya, teknologi alat merekam visual dan suara. Karena TV adalah media audio visual, tentu yang direkam itu suaranya dan gambarnya. Nah, suara dan gambar, maka kita harus pastikan suaranya ada, gambarnya ada. Jangan suaranya ada, gambarnya nggak ada. Gambarnya ada, suaranya nggak ada. Nah, kenapa yang mau ditonton? Kan kita menonton gambar, mendengar suara dari gambar itu kan. Kembali, alat rekam segini. Bagaimana kameranya? Kamera Betacam, ada yang menyampaikan bahwa beratnya sampai 15 kilo. Bagaimana pundaknya itu kayak kamera. Tetapi hasil gambarnya betul-betul jernih dan pergerakannya sangat semut. Semut itu artinya clear gitu lah, nggak ada shaking ya, nggak ada tremor begitu. Kemudian berubah menjadi kaca rupanya. Berubah menjadi divisi Pro, itu lebih kecil lagi. Nah, lebih kecil lagi. Udah divisi Pro, saya udah merasakan divisi Pro itu, kameranya sudah mulai kecil. Udah divisi Pro makin kecil lagi, namanya mini DV. Kaset mini DV itu kecil, seginilah kecilnya. Kaset masih pakai kaset. Jadi sebelumnya itu menggunakan kaset-kaset, berarti ada pita kan? Ada pita dan ada durasi dalam kaset itu. Oh ya, biasa kita di radio. Ya, dan itu ada ausnya. Misalnya udah berapa kali pakai nggak bisa dipakai lagi. Tuh, harus digulung dulu kalau radio. Ya, jadi pita Gulung-gulung. pernah ada di lem kan. Jadi pakai mini DV dulu. Jadi kalau kita mau produksi, kita mau seminggu misalnya, dan kita sudah sudah punya konsep akan buat 5-6 produksi dokumenter. Jadi kita butuh 10 kaset, berarti kita bawa 10 kaset. Kaset mini DV itu durasinya ada yang 160 menit, ada yang 30 menit. Nah, jadi kalau kita butuh untuk 5-6 paket, kita butuh 10 kaset, berarti kita bawa 10. Dan tidak bisa ditimpa. Begitu penuh kaset yang pertama, nggak bisa ditimpa lagi. Harus ambil kaset yang baru, yang belum dipakai. Selesai 10, selesai. Nggak bisa lagi kita syuting. Pokoknya itu udah kejar target dalam satu kejar minggu. target. Nah, setelah mini DV, teknologinya berkembang lagi, pakailah menggunakan memory card. Itu sangat kecil kameranya dipakai, dan kamera yang dipakai sekarang kan adalah kamera-kamera DSLR yang sudah ada teknologi depth of view-nya, itu sudah bisa menggunakan ceng fokus, lensa-lensanya juga semakin bagus. Artinya teknologi yang digunakan oleh TVRI selalu teknologi yang ada pada zamannya. Kenapa? Karena memang penyiaran itu harus adaptif dengan teknologi yang ada, teknologi yang berkembang pada saat itu. Teknologi audio maupun teknologi videonya, termasuk teknologi editing. Jadi kekuatan lembaga penyiaran itu kan ada di editingnya juga, di pasca produksi. Nah, kalau dalam teori produksi itu kan ada produksi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi yang dipakai adalah hanya yang peralatan belum kita gunakan secara sepenuhnya. Paling kita hanya gunakan kamera. Karena untuk apa? Untuk melihat atau untuk setting lokasi, untuk hunting lokasi kita gunakan satu kamera. Untuk produksi, praproduksi. Nah, pada saat produksi itu udah semua alat kita pakai. Produksi berarti kita menggunakan alat apa aja? Alat perekam, audio, dan video. Perekam berarti kita gunakan kamera. Berapa kamera yang kita pakai? Kamera apa yang akan kita gunakan? Lensa apa yang akan kita pakai? Nah, sekarang kan teknologinya sudah berkembang. Ada lensa wide, ada lensa fix, ada lensa yang 7200 dan macam-macam. Ada GoPro, ada kamera underwater, ada drone. Dulu kita nggak ada drone, jadi kita naik ke bukit untuk mengambil view
alam yang indah dari atas. Untuk memperlihatkan suasana ngobrol dari atas, kita harus naik pohon. Atau kita gunakan kayu ke atas. Itu ada pernah cerita seperti itu. Tetapi sekarang sudah ada drone, bahkan drone sekarang juga sudah mulai bermacam-macam. Tidak hanya drone yang saya lupa nama jenis, ada 3 jenis drone kan. Ada drone pemetaan, ada drone memang untuk ini, dan ada drone satu lagi yang racing, yang kecil itu, dia bisa masuk ke ruangan nih, ruang kecil-kecil nih. Biasa kalau kita pakai buat lomba lari. Nah, itu drone racing tuh. Jadi kalau untuk mengambil visual drone yang ke lokasi yang sempit, itu menggunakan drone seperti itu. Tapi kalau drone-drone yang ukuran sedang nggak bisa. Pertama karena dari sisi safety, kemudian ya pergerakan. Kalau yang kecil kan, kalaupun jatuh dia nggak terlalu salah kan. Nah itu kita juga pakai teknologi kan itu. Nah, teknologi drone, teknologi pengambilan gambar dari atas untuk mengambil view alam. Orang dulu itu bekerja keras untuk menampilkan sebuah gambar yang bagus. Beda dengan sekarang kan, semua teknologinya ada, mau atau enggak. Dan bagaimana cara dia mengambil sudut pandang, dari mana dia harus menempatkan kamera itu. Teknologi audio. Nah, dulu kan audio ini terpisah dengan kameranya. Bayangin dibawa sendiri nih audionya nih, dengan kameranya. Kalau sekarang audio video udah menyatu dalam kamera itu. Jadi tinggal diatur level audionya, tapi alatnya memang tersendiri. Nah, tapi dulu memang besar-besar ukurannya, sekarang sudah kecil. Clip on kan, kita gunakan clip on. Nah, seperti ini kan. Teknologi kan sederhana sekarang. Alat tangkap audionya sudah bisa clear kan dengan menggunakan alat seperti ini. Nah, kita gunakan clip on wireless. Bisa yang wireless, bisa yang kabel. Bisa kita gunakan boom atau gun mic sebutannya itu. Jadi kalau misalnya adegan melibatkan lebih dari 2 orang atau 3 orang ngobrol, nggak mungkin semuanya kasih clip on. Ini mahal. Berarti yang Di samping mahal, ya nggak efektif, efisien. Bayangin kita harus masangin 5 orang clip on. Dan berapa kamera yang harus kita gunakan? Karena satu kamera itu hanya bisa 2 clip on. Jadi jalan satu-satunya adalah kita menggunakan gun mic atau boom yang bisa dipegang dari atas itu. Oh Ya. Kayak motion editing. Ya, ada mocinnya itu. Nah, itu untuk penangkap suara, sumber suara itu. Ya, ngobrol tapi suaranya jernih. Nggak pakai clip on, nggak pakai seperti ini. Biasanya untuk adegan drama. Jadi kalau kami misalnya syuting drama anak Indonesia, kebetulan saya juga sutradara drama anak Indonesia. Alhamdulillah kemarin kita TVRI kembali dapat juara 2 di Teater Rencana. Nah itu kita gunakan gun mix itu, dan memang semuanya bekerja. Kameramen, audioman, lighting man, sutradara, semuanya itu bekerja. Memerhatikan semua yang terkait dalam layar itu harus kita perhatikan. Kita harus pastikan bahwa audio itu tercover. Kalau misalnya pada saat take ada suara yang nggak muncul, take ulang. Retake namanya, take ulang, take kembali. Padahal udah syuting kan, malamnya kita evaluasi, ada suara nggak muncul. Mungkin ini dihapus atau kita harus take ulang. Kita kemaskan lagi kameranya, kemaskan lagi audionya, mulai lagi. Dan untuk mendapatkan visual itu kan kita butuh cahaya. Apa tuh cahaya? Lighting juga ada teknologinya. Yang bulat itu ya Pak ya? Ya, lighting juga ada teknologinya. Kalau dulu kita menggunakan lighting dengan daya yang begitu besar, 500 watt, lampu tembak, ya, dialek. Itu bukan dialek, itu tungsten. Tungsten lampu kuning. Kalau dialek itu lampu putih begini, lampu siang. Ya, jadi ada 2 jenis lampu, dialek sama tungsten. Kita butuh tungsten kalau ingin menunjukkan suasana yang sendu, teduh, suasana pagi, suasana siang kita gunakan dialek, lampu putih. Nah dulu semuanya itu lampu tungsten yang 500 watt. Bayangin kalau kita pergi ke kampung, daya rumahnya nggak sampai 500 watt, langsung drop. Iya, langsung terbalik. Iya, harus pakai genset kan. Nah sekarang lampu udah
teknologinya sudah banyak. Tidak semua menggunakan jalur listrik. Sudah ada lampu kayak lampu emergency itu, yang kekuatannya hampir sama dengan yang 500 watt. Jadi kita hanya gunakan baterai cas. Lampunya kecil-kecil. Nah, dan sudah banyak teknologi yang mendukung untuk mendapatkan pencahayaan yang kita butuhkan. Nah, untuk mendapatkan lampu spot kita udah ada alatnya. Jadi untuk mendapatkan sebuah hasil produksi yang berkualitas itu tidak terlepas dari teknologi yang dipakai. Di samping memang sumber daya manusianya mampu menggunakan teknologi itu. Teknologinya bagus, sesuai dengan zamannya, tapi SDM-nya tidak mampu menggunakan teknologi itu, ya sama aja. Betul. SDM-nya mampu memanfaatkan teknologi yang baru, tapi teknologi barunya nggak ada. Sama-sama terhambat kalau Ya, jadi harus dua-duanya. balance. Artinya dalam produksi itu harus kita gunakan teknologi yang betul-betul yang sesuai dengan zaman dan canggih, kita sebutnya seperti itu ya. Dan TVRI sudah gunakan itu. Dari kameranya, audionya, kita sudah punya zoom ya. Zoom itu alatnya sederhana, hanya kayak pegangan seperti ini. Ada, bisa diatur di situ, dan clip-on-nya simpan di kamera. Jadi kita hanya ngaturnya di alat zoom ini aja. Di dalam zoom ini ada memory card. Jadi audio sudah terekam di zoom ini, ada nama alatnya. Jadi kalau dulu kita belum ada zoom, bayangin audio itu direkam menggunakan kamera. Jadi audioman harus nentengin kamera, pakai zoom lagi, pakai gun mic lagi. Jadi kemana talent dia harus berada di situ. Misalnya ini talent yang mau di cover, ya kamera dari sini, berarti audioman harus dekat kameramen dan dia harus bisa memastikan posisi gun mic ini tidak bocor di kamera. Ketika bocor, misalnya naikin, turunin. Nah, kayak gitu. Dan audio akan memonitor ketika dia ngobrol jernih nggak suaranya. Tiba-tiba ada suara yang aneh, misalnya cut. Nah, itu namanya audioman. Jadi audioman bisa memastikan audio itu clear atau enggak. Tiba-tiba audionya bisa merekam atau enggak. Lagi syuting, tiba-tiba lampu mati, putus, misalnya kan lampunya, harus perbaiki dulu, ganti lampunya kayak gitu. Setelah produksi, baru kita pasca produksi. Pasca itu artinya setelah kita melakukan produksi di lapangan. Setelah kita syuting, udah punya bahan-bahan nih, ibaratnya kita masak. Ibarat kita masak kan udah siapin bahan, tinggal masak nih. Nah sekarang kita udah masak. Setelah produksi, setelah syuting tadi kita edit. Nah di dalam ruang editing ini harus ada teknologinya juga. Dulu kita edit menggunakan teknologi linear. Teknologi linear. Linear itu alat untuk memasukkan alat rekam kayak apa tadi itu sebutnya DVC Pro sama mini DV, itu emang ada alatnya sendiri, tinggal dimasukkan kasetnya, kita operasikan, direkam di situ kan, dapat gambarnya, barulah kita ngedit. Betapa rumitnya dulu itu, masukkan dulu kasetnya, direkam lagi, baru kita sambung-sambungkan. Nah kalau sekarang kan menggunakan memory card dengan alat editing non-linear sebutannya. Disebut non-linear karena dia tidak linear, dia semuanya ada dalam PC, ada dalam komputer. Jadi semuanya udah dimasukkan ke dalam komputer, tinggal kita buatlah di situ menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan juga harus update, harus up to date. Nah kalau kita gunakan Adobe Premiere. Nah Adobe Premiere yang sekarang dipakai teman-teman Adobe Premiere 2024. Dulu 2013, 2015, 2017, 2020, sekarang yang 2024. Teman-teman jangan ada gunakan After Effects, menggunakan 3D Max dan lain-lain. Untuk apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan layar. Kalau kita mau butuh animasi, kan tidak semua PC itu mampu mengoperasikan editing animasi. Harus VGA-nya harus besar, memorinya harus besar di komputer itu. Jadi teknologi editingnya itu juga menjadi
berpengaruh dalam penggunaan layar ini, termasuk di ruang kendali siar. Ini kan kita udah siaran nih, udah siaran kan? Kan ada unsur running tag tuh di bawah tuh. Ada running tag yang berjalan, ada time, ada waktu di situ, ada SU kan? Ada apa lagi itu Instagram, terus ada logo, terus visual sendiri ini. Dulu itu alat pengendali siar itu besar-besar sekali. Biasanya kalau kita melihat dulu tuh kayaknya sumpek ruangan. Nah, sekarang sudah minimalis semuanya. Semuanya minimalis, sama kayak dulu kan, kamera tuh 15 kilo, sekarang sudah kecil-kecil. Nah, begitu juga alat untuk kendali siar itu sudah minimalis semua. Switchernya, audio mixer, termasuk playout, charger, ya, ada alat untuk yang di pemancar itu semuanya sudah kecil-kecil. Belum teknologi yang streaming, dulu kan belum ada streaming kan? Nah, sekarang sudah ada streaming. Nah, itu kan teknologi kita bicara. Streaming ya kita pakai. Ini siaran live di studio juga kita pancarkan lewat studio streaming. Nah, langsung tuh ya. kemudian ini kita gunakan teknologi apa nih namanya? Virtual. Backgroundnya virtual, bukan dekorasi. Green screen. Ya, kita gunakan teknologi itu. Bukan chroma key ya, tapi virtual. Kalau chroma key itu beda. Hampir sama dengan virtual, dia lebih sederhana kalau chroma key. Dia hanya di belakang kan. Jadi kalau virtual itu visualnya bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan kameranya. Kameranya cuma satu di depan itu, di depan studio. Tetapi itu bisa menjadi 12 kamera. Itu teknologi virtual. Maksudnya 12 kamera itu tadi kan zoom out kan? Itu kamera satu. Nanti bisa kamera 2 ketika dia mau masuk zoom in lagi, nanti bisa ngambil lagi dari atas, dari lampu. Nah, bisa ambil close up, itu yang bisa menjadi 12 kamera. Artinya bisa berubah menjadi 12 sudut pandang. Padahal cuma satu kamera di depan. Backgroundnya juga bisa berubah mengikuti komposisi kameranya. Kalau chroma key nggak bisa diubah. Itu bedanya. Nah, kita sudah gunakan teknologi itu. Playoutnya juga sudah canggih. Kalau dulu harus dimasukkan satu-satu dan itu diletakkan di dalam Adobe Premiere, ya, disusun begitu kan. Jadi karena disusun begitu sangat rawan hang, komputer nggak mampu. Nah, sekarang dengan teknologi playout pakai VC, itu berapapun jumlahnya nggak akan bisa hang, nggak. Kemungkinan hang itu kecil karena sudah tersusun di situ, ada blok-bloknya. Saya blok berita, blok apa, tinggal play aja, tinggal klik play. Sudah main computerized semua. Charger juga sama. Itu ya, kalau ada tulisan, biasanya di tulisan penyiar kan muncul namanya kan, nah itu namanya karakter generator. Itu dulu masih teknologi sederhana, jadi pakai model dihitung, nomor berapa nih munculkan, nomor berapa nih, pakai bulat-bulat gitu. Nah, sekarang semuanya udah diketik, sudah canggih gitu lah. Lanjut Pak, pertanyaan yang nomor 2. Di mana lokasi pusat kontrol teknologi penyiaran TVRI? Nah, Pusat. nyambung kan, pusat kontrol yang tadi saya bilang, MCR. MCR itu media kontrol siaran atau MCR, media kendali siar sebenarnya. MCR itu apa kemudian saya lupa. Media control room, media control room, MCR kita sebutannya. Ada di gedung studio tapi di atas. Nah, itu yang saya bilang tadi, di dalam MCR itulah yang tadi saya sebutkan peralatannya itu gede-gede. Nah, sekarang sudah minimalis. Switcher, kemudian ada sebelum switcher itu ada pemindai gambar yang khusus untuk apa namanya, set penyiar di studio. Jadi ada memang alat khusus untuk mengubah green screen. Nah, itu ada sendiri sebelah sini. Kemudian ada switchernya yang untuk memindai gambar. Sebelahnya lagi ada audio mixer yang untuk memonitor suaranya. Kapan suaranya masuk atau kapan suaranya di-in-kan, kapan suara out. Kemudian charger. Jadi dalam kalender siar itu ada alat untuk ngeset di studionya. Kemudian ada switcher, ada audio mixer, ada charger, ada playout.
Terus ada lagi satu, itu hanya TV monitor untuk di pemancar. Jadi itu semua ada orangnya. Itu semua ada orangnya. Termasuk ada yang alat untuk live streaming. Kemudian ada lagi komputer VPN IV untuk jalur siaran langsung, jalur koneksi internet. Kalau kita live report di lapangan, kita menggunakan Soliton. Soliton itu ya teknologi pemancar tapi menggunakan jaringan internet. Bayangin kalau dulu kita mau siaran langsung harus menggunakan parabola, dan itu didatangkan dari Jakarta atau Bandung dengan berat yang sangat, bukan kilo lagi, kuintal kali. Iya, parabola yang putih tuh. Satu box. Bayangin waktu itu kami siaran langsung di Jagoi Babang harus mendatangkan alat itu. 2 box ke 3 box untuk siaran langsung. Waktu itu saya reporternya. Nah, sekarang sudah ada teknologi namanya Soliton. Itu simpel sekali, tinggal diselempang menggunakan modem, disambungkan ke kamera, udah menggunakan jaringan internet. Kita siaran dengan Jakarta pakai menggunakan itu. Kita bisa deteksi berapa kekuatan daya yang ditangkap atau sinyalnya, misalnya 5 MB, oh berarti dia kuat, nggak mungkin dia gambarnya patah-patah. Itu udah ada orangnya juga di situ. Berarti ada di switcher, audioman, charger, playout, sekitar 4 atau 5 orang di ruang kendali siaran. Nah, ini pada saat siaran berita seperti ini, di siapa saja yang terlibat? Yang terlibat tentu selain produser yang monitor di bawah, ada namanya pengarah acara, program directornya, PD atau sutradara beritanya. Dia mengendalikan untuk siaran beritanya. Dibantu oleh itu playout yang untuk memutar videonya. Switcher yang membantu untuk kapan penyiar masuk atau kapan penyiar muncul di layar, kapan penyiar out diganti dengan visual. Audio mixer, kapan suara penyiar itu di-up-kan, kapan suara penyiar di-down-kan. Pada saat misalnya, coba mana remote TV, coba kita remote-nya. Nah, ini kan suara reporter. Suara reporter. Jadi audioman fokus 2 channel nih. Nah, ini sekarang suara narasumber. Kan tetap suara narasumber kan? Masih tetap suara narasumber. Nanti ketika suara penyiar, suara untuk playout ini turun, naikkan suara penyiar. Itu audioman. Ini suara penyiar. Ini narasumber. Masuk lagi suara reporter. Nah, nanti PD akan perintah standby penyiar. Nah, 3, 2, 1 penyiar. Yo, masuk penyiar. Baru naikkan suara penyiar. Standby playout untuk nge-play visualnya. Nah, persiapan itu menyangkut sumber daya manusia, SDM terkait penyelenggara, pemungutan, dan perhitungan suara. Oke, start berarti masukkan visualnya kan, start in audio. Close. Nah, suara tuh chargernya, charger in tuh Kabupaten Sangko update pilkada persiapan pungut hitung, charger out keluar. Ya. Kalau musuh lagi charger in, charger out. Ini sudah diedit, hasil visualnya sudah diedit, tapi kalau yang charger out itu dari atas, itu tulisannya dari redaksi semua yang siapkan. Udah ada memang urutannya, tinggal dipindahin di atas, dari atas kemudian dimunculkan di layar pada saat siaran live-nya. Ini yang membaca penyiar. Kalau tadi yang membaca adalah reporter. Suaranya beda kan? Ini suara penyiar.
adakah peran dari satelit dalam sistem penyiaran TVRI? Ada lah. Kalau TV nasional gunakan satelit. TVRI Kalbar dulu pernah kita gunakan satelit 2000 berapa saya lupa. 2000 berapa ya? 2008 kita gunakan satelit. Kelebihan kita menggunakan satelit, siaran kita bisa diterima di seluruh dunia, tidak hanya di Kalimantan Barat. Karena penyiaran kita kan dipancar luaskan menggunakan terestrial. Karena terestrial berarti dia terbatas dengan area atau jangkauan tertentu kan, kekuatan dari transmisi itu. Kalau menggunakan satelit berarti dia tidak terbatas sesuai dengan jangkauan satelitnya. Kalimantan Barat pernah 2 kali menggunakan satelit. Saya lupa tahun pastinya. 2008 2000 berapa, kemudian off, masuk lagi di 2000 berapa ke 2000 berapa saya lupa. Artinya 2 kali kita menggunakan satelit dan sangat terasa ketika menggunakan satelit itu siaran kita diterima di semua daerah, di pelosok-pelosok. Jadi waktu itu saya pernah menjadi penyiar atau pembawa acara suara publik, dan itu setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi ketika saya produksi keluar, orang tuh kenal kami gitu. Oh ini abang yang siaran bla bla. Ya Kak. Itu karena satelit. Dia nonton gitu. Nah, begitu satelit sudah off, siaran kita jangkauannya tergantung dengan transmisi yang ada. Tidak semua bisa ditangkap. Tetapi karena sekarang sudah bisa menggunakan streaming atau jaringan internet, sehingga penggunaan satelit itu ya belum terlalu dipakai kali ya. Tapi kalau nasional sudah gunakan satelit merah putih. Sekarang di nasional menggunakan satelit merah putih. Kalau nggak salah Kalbar itu menggunakan satelit itu, tapi saya lupa ininya simbol rednya. Karena kalau menggunakan satelit kita harus set lagi di TV kita nih, baru kita bisa mendapatkan hasil siarnya. Tapi kalau kita tidak menggunakan satelit, menggunakan anten biasa, itu tanpa kita set sudah bisa digunakan. Kalau TV di rumah kalian masih TV lama, masih belum digital, tidak dapat siaran TVRI, karena kita sudah siaran digital kan. Tapi itu bukan satelit, siaran digital. Ya, itu. Kalau soal satelit itu jawaban saya. Saya lupa tahun pastinya, yang pasti TVRI Kalbar pernah 2 kali menggunakan satelit Telkom waktu itu. Saya lupa simbol rednya sama frekuensinya. Setelah itu kembali ke yang semula, karena emang biaya penggunaan satelit itu cukup mahal dan TVRI tidak mampu untuk mengeluarkan biaya penggunaan satelit itu, kecuali memang ada bantuan dari pemerintah daerah yang mensupport penggunaan satelit. Tapi karena kita sudah ada live streaming, jadi kita terbantu meskipun tidak menggunakan satelit. Jadi kalau ditanya penting nggak satelit, itu penting, sangat penting. Tapi karena biayanya mahal, sehingga kita belum mampu ya, karena biayanya mahal. Tapi kalau di pusat itu sudah, kalau di daerah karena keterbatasan anggaran. Tetapi kita terbantu dengan adanya teknologi live streaming. Jadi semua daerah bisa nonton asal punya data. Iya. Iya, di platform YouTube. Kita untuk sementara di YouTube platformnya. Bagaimana TVRI menjaga kestabilan siaran saat terjadi gangguan cuaca atau teknis? Bagaimana menjaga kestabilan kalau terjadi gangguan cuaca? Karena kita ini sekarang sudah menggunakan transmisi digital. Kan ada slogannya itu kan? Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Bersih gambarnya berarti tidak ada semut-semut. Gambarnya bersih, clear gitu loh. Ya kayak gini clear kan, tidak ada lagi bintik-bintik. Sebelum adanya teknologi digital, gambar kita ini pasti bintik-bintik. Karena apa? Cuaca. Cuaca itu sangat mempengaruhi gambar.
Karena kita menggunakan teknologi siaran itu kan alat rekam yang kemudian dikirim menggunakan gelombang elektromagnetik. Kan ada gelombang elektromagnetik dari energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, kan dari energi listrik awalnya kamera kan, kemudian dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Yang namanya gelombang elektromagnetik itu sangat tergantung dengan cuaca. Nah, kalau kalian belajar fisika itu kan ada namanya longitudinal, ada apa lagi satu? Yang lurus tuh, saya lupa itu. Ada dua gelombang itu kan, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Jadi kalau cuacanya cerah, itu dia akan garisnya lurus. Tapi kalau cuacanya itu mendung, dia akan gelombang-gelombang. Nah, itu yang kemudian menyebabkan gambar itu menjadi bintik-bintik, gambar ada garis-garis, gambarnya tidak jernih. Itu cuaca. Oh, berarti itu bukan dari TV-nya? Bukan dari TV-nya. TV-nya aman-aman aja. Jangan salahkan TV-nya. Kesalahannya itu adalah cuaca yang tidak mendukung. Ya kan? Akibat apa? Akibat gelombang elektromagnetik yang tadi ditangkap oleh transmisi sangat terpengaruh dengan cuaca itu. Itulah kelemahan dari teknologi non-digital. Pemancar yang konvensional lah kita sebutnya ya. Pemancar konvensional itu sangat tergantung dengan cuaca. Apalagi kalau hujan deras, wah itu udah paling gambarnya nggak bisa ditangkap. Itu bukan TV-nya yang rusak, tetapi alat pemancarnya yang kemudian terganggu dengan cuaca itu. Gambarnya nggak bersih. Nah, karena itu tadi teknologi pemancar konvensional itu sangat tergantung dengan cuaca. Dan sekarang kan namanya ada HD itu high definition, gambar HD. Iya, jernih banget. Kualitas jernih kan. Kalau teknologi yang konvensional itu tidak mampu menangkap gambar itu. Ya, makanya kamera sekarang kan sudah HD semua. Karena kameranya HD, maka outputnya HD juga. Nah, kalau pemancar kita bukan pemancar yang digital sekarang, kameranya HD, nggak bisa masuk dia. Nah, nggak bisa masuk, nggak support dia, ya nggak support. Resolusinya rendah. Nah, sekarang kan semua kameranya sudah HD, termasuk hasil-hasil video kita sudah HD semua, H264 semua high definition kan? Karena teknologinya sudah mampu menangkap dan untuk mengeluarkan gambar yang itu. Gambarnya bersih. Nah, suaranya jernih. Kalau dulu suaranya kresek, ada crash gitu. Itu semua dari cuaca. Keras itu bukan karena TV-nya. Karena cuaca. Nah, untuk mengatasi soal gambar dan suara butuh teknologi yang canggih. Teknologi yang ada di digital. Nah, sekarang sudah menggunakan teknologi digital, tidak lagi gambarnya yang bintik-bintik kalaupun hujan. Cuman kelemahannya ketika gangguan sinyal, kita nonton TV itu langsung macet. Langsung nge-lag kan? Nge-lag. Kalau dulu kan tidak ada istilah nge-lag. Yang ada semut-semut sama suara. Nah, kalau sekarang hanya nge-lag, itu bedanya. Bagaimana cara mengatasi gangguan yang tidak stabil? Negara sudah memberikan solusi dengan mengeluarkan kebijakan penyiaran digital. Itu salah satu solusi yang diberikan oleh negara. Bahwa negara memberikan jaminan televisi di era digital hari ini tidak lagi banyak semutnya, suaranya kresek, jernih, tapi dengan syarat harus pindah ke transmisi digital. Semua TV, tidak hanya TVRI. Kalau kalian mengikuti perkembangannya, sebelum ada transmisi digital itu transmisi terestrial semua. Ya, transmisi yang semuanya itu masih yang lama itu. RCTI, Indosiar, apa semua. Makanya waktu itu kan ketika udah ketok palu transmisi digital, ada beberapa stasiun yang belum mau masuk. Sehingga kita tidak menemukan channel itu di dalam TV kita waktu itu kan. Pernah kan? Kok nggak ada TV-nya? Karena dia belum masuk digital. Awal-awal banget yang ganti ke set-top box. Ya, ganti set-top box. Itu artinya ganti digital. Jadi ada beberapa stasiun yang nggak mau masuk ke transmisi digital. Ya udah, tinggalin aja ini.
Sementara TVRI sudah full, TVRI lokal maupun nasional semuanya sudah digital. Makanya ketika orang nonton TVRI, kok TVRI nggak ada ya? Ya nggak ada lah, nggak beli set-top box. Nah begitu udah tahun berapa kemarin 2023 semuanya sudah masuk set-top box, jadi semuanya sudah terangkut di dalam digital, jadi semuanya sudah bersih. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi gangguan cuaca. Jadi kalau ditanya bagaimana mengatasi gangguan ketidakstabilan cuaca, sudah diatasi melalui transmisi digital. Tapi kita harus memastikan bahwa siaran ini bisa stabil, ya kita harus melihat kondisi pemancar kita ini supaya tidak terganggu. Kita punya kualitas siaran bagus tapi pemancarnya off, nggak bisa juga ditangkap. Pemancar digital yang ada kotak-kotak di atas tuh, nah, itulah pemancar digital. Itu orang Perancis yang masangnya itu sampai naik ke atas tuh. Betapa mahalnya membuat sebuah stasiun TV harus mendirikan pemancar yang setinggi itu. Sementara sekarang setiap individu bisa bikin televisi platform media sosial yang tanpa pemancar. Iya. Betul? Apakah TVRI memiliki sistem cadangan jika perangkat utama penyiaran mengalami gangguan? Perangkat cadangan tuh ya itu tadi, transmisi harus kita pastikan semuanya terjaga dengan baik, karena kekuatan dari stasiun penyiaran itu kan tidak hanya di kekuatan peralatan, kekuatan produksi siaran, tetapi juga pemancar luasannya. Jadi kita harus bisa memastikan distribusi siaran ke pemirsa itu lancar, tidak ada gangguan. Nah, untuk memastikan kelancaran distribusi siaran adalah negara dengan membuat transmisi digital tadi kan. Nah, artinya perangkat-perangkat di transmisi digital yang memuat alat-alat yang saya tidak begitu paham karena saya bukan orang teknik, artinya semua peralatan yang mendukung tentang pendistribusian siaran itu, termasuk adalah alat, ada box pemancarnya itu, kemudian ya termasuk yang di atas itu, saya nggak tahu apa nama alat-alatnya itu. Artinya memang harus dipastikan semuanya itu bagus, dan bisa jadi ada memang cadangannya ketika mati lampu, bukan mati lampu, tersambar petir. Jadi TVRI Kalbar ini sudah sering kali kesambar petir pemancarnya. Bayangin kesambar petir toh. Kesambar petirnya itu di ruang kendali siar kebanyakan. Jadi di ruang kendali siar waktu itu belum ada penangkal petir, jadi terkena lah switchernya atau apa gitu, bukan transmisinya yang kena tapi di ruang kendali siarnya kena, terbakar. Berarti kita harus, kalau ada alat serupa bisa kita langsung ganti ya. Tetapi kalau nggak ada, ya terpaksa kita harus kanibal. Tahu kanibal? Kanibal itu ya kita ambil barang-barang yang ada di situ, kita rakit sendiri. Nah, jadi pernah kita suatu ketika waktu itu zaman Pak Taufik, beliau sudah pindah ke Makassar, itu beliau sangat luar biasa. Jadi pernah kita kesambar petir, lagi siaran, sambar petir, jadi off. Jadi kita pastikan off-nya itu jangan sampai 1 hari, beberapa jam. Ya itu tadi, karena kita harus cepat dengan cara kanibal tadi, membuat rakitan untuk sementara. Yang penting jalan dulu nih siaran. Ada jalan siaran sambil menunggu alat barunya datang. Termasuk kabel-kabel itu harus kita pastikan ada cadangannya. Jadi kadang kenapa misalnya ketika kita set, kemarin kita set waktu kami ke mana ya? Ya kami waktu itu ke Bali, semuanya ke Bali, jadi tinggal beberapa orang di sini. Jadi pada saat kita mau siaran, ya terjadi kemoloran waktu. Akibat apa? Akibat kita mau setting chroma key, ada kendala.
Setelah kita telusuri semuanya aman-aman, ternyata ada satu kabel yang terkendala, namakan tikus atau apa gitu. Dan kabel itu kalau nggak salah harus didatangkan gitu. Tapi kemudian kita cari, akhirnya bisa disambungkan dan jalanlah siaran itu meskipun agak telat. Besoknya masih menggunakan kabel itu, tapi setelah itu kita datangkan yang baru, jadi mulai aman lagi. Jadi lagi-lagi di dalam teknologi siaran itu, yang namanya teknologi ya, hari ini bagus, besok belum tentu. 1 jam ini bagus, 2 jam kemudian belum tentu. Itulah nama teknologi, nggak bisa kita pastiin. Dan kita sebagai seorang broadcast mesti harus siap dengan berbagai kondisi itu untuk memastikan ketika terjadi trouble dari sisi peralatan, maka orang yang bertanggung jawab dari sisi peralatan tersebut harus terus cepat mengambil sikap dan tindakan. Tidak boleh disimpan-simpan, karena layar ini harus kita pastikan berjalan terus dalam setiap detik, tidak boleh ada blank. Blank itu artinya tertutup 1 detik. Kenapa ditutup? Oh, hang. Pernah kita play out, kita hang mungkin karena kepanasan atau apa, ya kita harus cari cadangan lagi. Nah, sama misalnya kita di redaksi nih, untuk menyiapkan konten materi berita, kita kan menggunakan NAS. NAS itu adalah model penyimpanan sistem jaringan. Jadi kita tidak lagi mengirim file itu menggunakan hard disk dan flash disk, tetapi kita sudah mengirim file menggunakan teknologi NAS itu. Sudah ada penyimpanan sekitar 16 tera. Itu terhubung semua. Jadi kita ngirim di sini udah bisa langsung dilihat di atas. Tempo hari gangguan. Jadi kita harus cari akal. Bagaimana caranya? Kembali pakai hard disk lagi, oh kita pakai email. Nah, kayak gitu. Jadi harus banyak alternatif, plan A, plan B, plan C sampai plan Z, istilahnya seperti itu. Dari sisi peralatan juga demikian. Kalau terjadi kebakaran, cadangannya ada enggak? Kalau cadangannya itu harus didatangkan dari Jakarta, secepat itu harus kita datangkan. Jadi pernah kita punya pengalaman, waktu itu kita mau siaran langsung debat gubernur, kita pasang pemancarnya itu kebakar, kena petir. Sementara kita mau siaran jam 3 sore, kejadiannya jam 1 siang. 2 alternatif, ini harus tepat kita rakit, kalau tidak kita datangkan dari Jakarta. Itulah dia pekerja broadcast ya. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.